Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Gunawan. Saya dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan NIM 601220015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keseimbangan nafsu dalam Islam. Baiklah, yang pertama itu ada nafsu al-amarah. Nafsu ini cenderung kepada kejahatan dan keburukan. Nafsu ini senantiasa mengajak kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan akhlak mulia, dan dikuasai oleh dorongan hawa nafsu. Keinginan jasmani, kesenangan dunia, serta kepuasan insting menjadi orientasi utama. Lemahnya dalam kendali akal dan iman, akal dan hati tidak mampu menahan godaan sehingga mudah terjerumus dalam dosa. Menjadi sumber penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan. Dan juga nafsu al-amarah ini adalah tingkatan nafsu yang paling rendah. Nafsu ini cenderung mendorong manusia untuk melakukan keburukan dan maksiat. Ia selalu mengajak kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan ketaatan. Nafsu ini digambarkan sebagai sangat kuat dan dominan bila tidak dikendalikan dengan iman dan akal. Jadi ciri-ciri nafsu al-amarah ini ia dibagi menjadi 4. Yang pertama itu didorong oleh hawa nafsu dan syaitan. Dan yang kedua sulit menerima nasihat atau kebenaran. Dan yang ketiga suka melakukan dosa dan maksiat. Dan yang keempat menolak kendali akal dan hati nurani dan mengutamakan kenikmatan duniawinya. Contoh perilakunya itu kayak berbohong, mencuri, menipu, berbuat zalim, atau mengikuti syahwat tanpa batas yang bertentangan dengan agama Islam. Baiklah, yang kedua itu ada nafsu al-lawamah. Jadi, nafsu al-lawamah ini merupakan salah satu tingkatan nafsu dalam kajian tasawuf Islam. Secara bahasa, lawamah merupakan atau berasal dari kata lama yang berarti mencela atau menyesali. Maka, nafsu al-lawamah ini dapat diartikan sebagai jiwa yang suka mencela atau mencela diri sendiri. Nah, nafsu al-lawamah ini adalah jiwa yang telah sadar akan kesalahan dosa yang ia lakukan, lalu menyesali atau mencelah diri sendiri atas perbuatannya tersebut. Nafsu ini berada pada tingkatan kedua dari 7 tingkatan nafsu dalam tasawuf, dan menunjukkan bahwa seseorang sudah mulai memiliki kesadaran spiritual dan dorongan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ciri-ciri nafsu al-lawamah ini sendiri, yang pertama itu ada menyesali perbuatan maksiat yang telah ia lakukan dan bertarung antara dorongan baik dan buruk, dan sering mencelah diri sendiri ketika berbuat salah dan mulai ingin bertaubat dan memperbaiki amalnya. Baiklah, dan yang ketiga itu ada nafsu al-mutmainah. Nafsu al-mutmainah ini adalah tingkat tertinggi dalam tahapan jiwa manusia menurut pandangan Islam. Istilah al-mutmainah ini berarti jiwa yang tenang dan tentram, atau jiwa yang telah mencapai kedamaian. Nafsu ini mencerminkan jiwa seseorang yang sudah bersih dari godaan syahwat duniawi dan syaitan, serta sepenuhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri-ciri nafsu al-mutmainah ini, yang pertama itu ada tenang dan tentram. Ia tidak terganggu oleh hawa nafsu atau bisikan buruk, dan hatinya damai karena dekat dengan Allah. Dan yang kedua ada taat dan ikhlas. Segala amal ibadah dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bukan karena rasa ingin dipuji, tapi karena kehendak ia sendiri. Dan yang ketiga itu ada ridho terhadap takdir. Ridho terhadap takdir ini merupakan atau menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada, baik suka maupun dukanya. Dan yang keempat yaitu selalu berzikir. Ia menjaga lisan dan hati dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima ada jujur dan amanah. Ia menjaga integritas dalam perbuatan, ucapan, dan tanggung jawabnya. Dan juga proses mencapai nafsu al-mutmainnah ini bukanlah hal yang mudah. Jadi mencapai nafsu ini bisa tapi melalui mujahadah atau kesungguhan melawan nafsu buruk, dan tazkiyatun nafs yaitu penyucian jiwa, serta ibadah yang konsisten seperti sholat, puasa, zikir, dan lain-lain. Dan berteman dengan orang-orang yang soleh serta ilmu dan pemahaman agama yang benar.